Halo, berjumpa lagi di channel Denny Arvendes. Kali ini kita akan membahas mengenai All New Toyota Veloz QTSS. Nah, seperti yang terlihat di gambar, ini adalah Toyota Veloz berwarna putih, di mana grill depan itu menggunakan trapezoidal berwarna hitam berbentuk seperti senjata ninja ya, lebih bagus, berblack piano. Kemudian di bawahnya juga dilengkapi dengan underguard, front underguard, sehingga tampilan menjadi lebih gagah. Kemudian di bagian samping ini sudah menggunakan fog lamp juga seperti biasa, masih menggunakan lampu bohlam biasa, tapi yang menarik adalah garnisnya itu berwarna silver dan bentuknya unik. Nah, untuk di lampu besar sendiri seperti punya Rise, dia sudah menggunakan LED dan menggunakan turn signal sequential. Kemudian jika diperhatikan, ini lampu depan dengan krom di bagian samping ini terus memanjang sampai ke belakang seperti di punya Fortuner. Jadi ada beltnya berwarna silver dan di lampu depan ada bertuliskan Veloz, membuatnya lebih stylish lagi. Nah, untuk di bagian kaki-kaki dia sudah menggunakan ring 17 sehingga tapak bannya juga lebar 205. Ini membuat mobil ini semakin gagah, dan di samping juga sudah menggunakan side skirt berwarna hitam. Nah, di Sevion ini ada yang menarik. Di sini dilengkapi dengan kamera untuk 360-nya pada saat kita parkir, dan juga dilengkapi dengan welcome light. Nah, yang biasanya ada di Innova atau Fortuner, sekarang ada di Avanza atau di Veloz QTSS. Nah, secara keseluruhan mobil ini terlihat sangat kokoh karena dia adalah crossover dari SUV juga. Nah, seperti dilihat di atas, dia sudah menggunakan katamaran roof dan juga dilengkapi dengan roof rail seperti milik Fortuner. Di bagian belakang, nah cakramnya tidak hanya di bagian depan, ternyata cakram juga disematkan di bagian belakang di Toyota Veloz ini. Membuat pengereman menjadi lebih baik, dan kemudian karena dia crossover, dia memiliki over fender dari SUV. Di bagian belakangnya terlihat jelas. Untuk di bagian lampu-lampu belakang, kita lihat di sini ada signature fin dan juga menggunakan shark fin antena di bagian atas untuk penangkap sinyal radio. Kemudian juga ada washer, defogger, dan juga ada wiper belakang. Nah, bagian belakang terlihat sangat stylish sekali ya, dengan lampu rem, kemudian ada lampu LED juga, itu LED stringnya menyatu ya dari lampu rem kanan ke kiri, dan dilengkapi dengan tulisan Veloz. Dan ini benar-benar lampu LED yang menyala, jadi bukan hanya garnish atau reflektor saja, benar-benar menyala pada saat kita memijak rem. Nah, tidak hanya selesai di situ, karena dia memiliki kamera 360, jadi kamera mundur pun di belakang juga ada. Selain kamera mundur, dia dilengkapi dengan sensor parkir tentunya. Nah, di bagian belakang juga dilengkapi dengan underguard berwarna silver dan hitam. Ini adalah penampilan belakang dari Toyota Veloz QTSS. Kita lihat di bagian bagasi. Nah, seperti terlihat di sini bagasinya bisa datar ya. Di sini bisa tempat duduk di baris ketiga bisa dilipat 50-50. Kemudian di sini juga disematkan kecil tapi menarik. Ya, ini tempat untuk menurunkan ban serep tapi pakai tutup untuk saat ini, jadi terlihat lebih rapi. Nah, lalu di bawah sini juga ada tempat penyimpanan. Nah, ini juga keren karena di sini sudah disediakan slot-slot untuk dongkrak juga ada di bawah sini, jadi tidak ada lagi nih bunyi-bunyi yang berisik pada saat kita jalan ya, karena sudah disematkan tempatnya dengan baik. Ini cara untuk menarik atau melipat kursi baris ketiga. Kita tarik ke atas, maka dia akan terlipat seperti ini. Dan bagasi pun menjadi lebih luas dan datar. Nah, ini adalah bagian dalam. Nah, seperti itu. Dilihat di sini, ini adalah kisi-kisi AC double blowernya untuk di bagian tengah, yang sekarang bentuknya agak sedikit berubah. Kemudian ini ada seat belt untuk di kursi baris kedua di bagian tengah. Nah, chargers juga dilengkapi di bagian belakang, tapi menggunakan soket tambahan ya. Untuk charger sekarang berada di sebelah kanan, yang biasanya itu kalau di baris ketiga ada di sebelah kiri.
Ini juga di baris ketiga dibuat tempat untuk penyimpanan barang banyak sekali. Ini membuktikan kalau mobil ini benar-benar bisa menjadi mobil andalan keluarga. Oke, sekarang kita lihat di dalam baris kedua. Nah, kursinya untuk Toyota Veloz tipe Q TSS ini dia sudah menggunakan kulit ya, semi kulit. Nah, lampunya juga sudah menggunakan lampu LED putih. Kemudian ini adalah kisi-kisi dari AC-nya untuk pengaturan kanan kirinya dan atas bawahnya. Jadi agak lebih besar, otomatis semburannya juga akan lebih baik. Ini adalah rear seat entertainment Toyota Veloz. Nah, yang sebelumnya itu mengarah ke bukanya kita dari belakang, dorong ke depan. Yang ini adalah dari depan kita tarik ke belakang. Jadi kameranya tidak tertutup. Nah, ini adalah untuk cup holder di bagian tengah. Kemudian ini dilengkapi soft touch material untuk armrest, dan ini adalah tempat untuk chargers lagi, ada 2 di bagian belakang, di tengah. Ini jadi tidak berebut ya kalau mau casan handphone. Oke, ini kita lepas dulu untuk headrestnya karena kita akan coba ini soft touch material. Dia sudah menggunakan kulit dan standar pabrik ya untuk kulit tempat duduk. Kemudian ini adalah cara untuk membuat mobil ini bisa ke dalam sofa mode. Ini bisa dimajukan sampai ke depan banget dan dimundurkan sampai ke baris belakang banget. Nah, seperti apa sih sofa modenya? Ini akan kita tes ya. Yang pertama, kursi baris kedua tadi kita mundurkan sejauh mungkin ke belakang. Kemudian kursi baris pertama itu kita majukan sedikit dan kita rebahkan untuk bagian sandarannya. Tapi jangan lupa headrestnya kita lepas dulu ya. Nah, ini kita atur. Ini bisa menyatu menjadi seperti ini. Dan ini membuat mobil ini tambah lega. Kalau kita untuk jalan jauh, kaki bisa selonjoran. Nah, ini seperti ini. Sampai ke baris kedua. Dan bisa sambil nonton RSE ya. Kemudian ada hand grip juga di bagian atasnya. Oke. Sekarang kita lihat door trimnya. Di door trim ini ada lampu ambience-nya berwarna biru. Jadi membuat lebih cozy dan calm, dan juga dilengkapi dengan armrest soft material. Di sini berbentuk seperti karbon ya catnya. Di bagian sini juga untuk cup holdernya. Jadi kali ini Toyota Veloz ini detailnya benar-benar tidak sembarangan. Ini adalah bagian tengah dari Toyota Veloz. Kita lihat apa saja ada di bagian tengahnya. Oke, yang pertama di sini juga ada tempat untuk chargers di baris pertama untuk penumpang depan. Kemudian di dalam armrest bagian tengah juga ada tempat untuk melakukan chargers juga ya. Jadi ada banyak sekali untuk mencharge handphone. Dan ini adalah tempat untuk wireless chargers. Kemudian di sini ada rem parking, itu sudah menggunakan electric auto hold. Dan di sini tempat untuk reminder passenger jika tidak menggunakan seatbelt berupa buzzer untuk bagian depan dan belakang. AC sudah menggunakan auto AC dan audio sudah menggunakan 9 in, desainnya floating. Untuk lampu kabin dia sudah menggunakan lampu LED berwarna putih sehingga tampilannya menjadi lebih baik dan penyinaran juga menjadi lebih bagus. Di bagian setir dia sudah dibalut dengan kulit dan dilengkapi dengan steering suite dan MID suite. Dan di sini dilengkapi dengan driver mode. Jika kita pencet maka dia akan keluar drive-nya seperti itu. Jika menggunakan power dia akan berubah menjadi berwarna orange. Tapi jika kita menggunakan eco dia akan berubah menjadi warna hijau. Untuk di bagian setir ini sudah dilengkapi dengan fitur tilt steering dan teleskopik seperti ini. Ini adalah tiltnya ya, dan setirnya sudah dibalut dengan kulit dan berwarna black piano juga di bagian tengah sehingga membuat kesan lebih stylish dan elegan. Di bagian kunci ini karena dia sudah menggunakan start stop engine maka anak kuncinya tidak lagi menggunakan anak kunci. Ini adalah start stop engine-nya.
Kemudian di bagian audio sudah dilengkapi dengan Miracast audio. Kemudian di bagian setting atau pengaturan, dia sudah menggunakan dual zone. Jadi sumber suara bagian depan dan belakang bisa diatur sumber suaranya apakah dari radio di bagian depan atau dari Bluetooth di bagian atau sumber lainnya di bagian belakangnya. Audionya ini sebesar 9 in dan dia juga semi floating. Oke, kita kembali. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto untuk penyambungan audio yang menggunakan kabel. Oke. Kemudian di sini ada kamera. Kamera ini untuk melihat sekitar mobil kita menggunakan kamera yang ada di spion ataupun di depan dan di belakang. Nah, untuk warna kendaraan sendiri ini bisa kita ganti-ganti yang ada di dalam kamera ya. Itu tinggal mencet di tombol di sini, dia akan warnanya akan berubah-ubah. Kemudian kita bila mengatur kamera juga bisa tombol di sini, kita tinggal pencet saja. Maka kamera tersebut akan aktif secara otomatis. Untuk desainnya sendiri ini adalah 9 inch dan floating. Sangat elegan dan stylish. Di bagian atas ini kita lihat sudah ada untuk fitur TSS-nya. Kemudian desain visor sudah dilengkapi dengan kaca. Kemudian di bagian driver itu tidak dilengkapi dengan kaca. Berikut adalah tampilan welcome light dari Toyota Veloz, sama seperti Toyota Rise. Di dalam fiturnya ini bisa didesain dengan menggunakan steering switch pada bagian ini, bisa diatur. Yang pertama adalah ini mengenai desain untuk kecerahan dari indikator di bagian dalam. Ini bisa paling cerah itu di level 10 seperti ini. Ini adalah desain yang paling cerah. Kemudian di sini juga bisa diatur waktu. Kemudian desain pilihan ada 4 sama seperti Toyota Rise, kita ambil yang paling atas saja seperti ini. Kemudian display setting juga ada eco indikator light, kita bisa on dan off kan. Kemudian average, full, risk and full juga bisa kita on dan off kan display settingnya. Nah, di sini cara pengaturannya tinggal kalau dia berwarna hijau itu berarti on, kalau dia kita off kan itu berarti off. Oke. Steering angle juga bisa kita atur. Kemudian drive mode, guide juga bisa kita on kan atau kita off kan. Di display setting kemudian ke buzzer. Buzzer ada free correction deflector alert, kemudian ada LWD warning, buzzer volume juga kita bisa tingkatkan ke suaranya, kekerasannya seperti apa. Kemudian turn signal, tone type, suaranya bisa kita rubah-rubah. Kemudian opening sound juga kita bisa rubah-rubah suaranya. Kemudian BSM buzzer dan RCTA buzzer juga kita bisa tingkatkan volumenya menjadi lebih kecil atau menjadi lebih keras. Kemudian di sini ada notification setting, itu ada 10 sama seperti biasanya. Vehicle setting juga di front kamera ini front vehicle departure alert bisa kita on kan atau kita off kan. Front vehicle departure alert timing juga bisa kita buat waktunya apakah menjadi lebih lama atau menjadi lebih cepat, lebih sensitif atau tidak. Kemudian LDW warning timing juga sama bisa kita atur. Kemudian steering assist juga kita bisa on kan atau kita off kan. Pengaturan setir pada saat kita mengaktifkan lane departure alert. Kemudian kita masuk ke BSM dan RCTA. BSM juga kita bisa aktifkan dan nonaktifkan. RCTA juga seperti itu. Dan di sini ada kecerahan untuk lampu blind spot monitoringnya bisa kita atur tingkat kecerahannya. Kemudian untuk penguncian pintu secara otomatis door lock ini bisa berdasarkan speed limited atau berdasarkan kecepatan dan juga bisa berdasarkan posisi gear untuk unlock ataupun locknya. Oke. Kemudian di wiper juga bisa kita atur untuk speed limit linking wiper intermittent wipernya itu mau seberapa cepat. Kemudian juga kita bisa atur untuk shift air linking rear wiper. Jadi wiper belakang itu kita bisa atur apakah terkoneksi dengan gigi mundur. Kemudian di sini ada trip time warning function, itu adalah
untuk bagian lampu sen yang berkedip sebanyak 3 kali. Nah, ini bagian lampu hijau atau biru di bagian dalamnya atau living roomnya itu bisa kita atur tingkat kecerahannya sebanyak triple 1, 2, dan 3, dan juga bisa kita aktifkan atau nonaktifkan. Nah, itu adalah bagian bagaimana cara settingnya. Kemudian di sini untuk di bagian SA nanti untuk service maintenance juga bisa diatur. Kemudian bahasa juga bisa kita rubah. Jadi banyak sekali yang bisa kita atur di bagian indikator pada MID Toyota Veloz Q TSS ini. Nah, di bagian sini untuk drive mode itu kita tidak perlu lagi masuk ke daerah mana karena dia sudah ada hardware-nya di luar, tinggal kita pencet saja dan tampilannya akan seperti ini. Jika menggunakan power dia akan berwarna orange, dan jika menggunakan eco dia akan berwarna biru. Oke, itu adalah bagian dari MID speedometer dari Toyota Veloz Q TSS. Nah, di sini adalah vehicle stability control seperti biasa, mencegah mobil untuk terjadi slip atau oversteer atau understeer. Kemudian yang di bagian atas adalah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan free collision systemnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like dan subscribe jika informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.